Oke, kembali lagi di channel belajar farmasi klinis. Kali ini saya akan belajar tentang vaksin COVID-19 AstraZeneca. Untuk vaksin COVID-19 ini kan ada macam-macam ya. Ada AstraZeneca ini, kemudian ada Bio Farma, kemudian ada Sinovac ya. Ini adalah informasi untuk umum ya tentang vaksin AstraZeneca. Untuk vaksin sendiri adalah produk biologi ya, produk biologi yang berisi antigen yang bila diberikan akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Vaksin ini melatih tubuh kita untuk kenal, lawan, dan kebal terhadap penyebab penyakit seperti virus dan bakteri. Jadi untuk membuat kekebalan tubuh ya, itu lewat infeksi alamiah ya, dengan cara kita terpapar dulu ya, atau melalui vaksinasi ya. Vaksinasi ini kan virus yang sudah diinaktivated ya, virus yang sudah dilemahkan. Oke, untuk teman-teman yang ingin memiliki file ini nanti bisa download di link deskripsi. Tentang panduan ini untuk masyarakat yang berminat menerima vaksin tetapi bukan tenaga medis. Ya, panduan ini hanya memberikan informasi tentang vaksin COVID-19 AstraZeneca. Jadi untuk khusus ya, ini seperti brosurnya AstraZeneca ya. Khusus hanya untuk AstraZeneca. Di daftar isinya memuat tentang vaksin COVID-19 AstraZeneca, dari mulai pengertian, kandungan vaksin, kemudian detail vaksin, kemudian untuk siapa vaksin ini, kemudian perhatiannya, kemudian efek samping dan manfaat. Selanjutnya adalah bagaimana vaksin ini diberikan dan bagaimana vaksin ini diuji. Banyak sekali materi yang dapat kita pahami di sini ya. Mulai dari pengertian vaksin COVID-19 AstraZeneca ya. Jadi vaksin COVID-19 AstraZeneca ini digunakan untuk melindungi orang yang berusia 18 tahun ke atas terhadap COVID-19. Ini lebih spesifik ya, ke 18 tahun ke atas. Kemudian vaksin tersebut dirancang untuk mempersiapkan sistem kekebalan tubuh Anda agar dapat mengenali dan menghancurkan virus corona atau SARS-CoV-2. Ini virus yang sudah viral. Kemudian kandungan vaksin ini dibuat dari bahan aktif dan non-aktif ya. Bahan non-aktifnya adalah zat tambahan. Bahan aktifnya adalah virus flu biasa yang dimodifikasi. Virus ini telah diubah di laboratorium sehingga tidak bisa berkembang biak di dalam tubuh Anda. Kemudian bahan non-aktifnya ya bahan-bahan elistidin, kemudian asam amino, kemudian polisorbat, kemudian etanol atau alkohol, menggunakan sukrosa, gula, kemudian natrium klorid ya, NaCl, garam, kemudian EDTA dan air untuk suntikan. Kemudian cara pembuatan vaksin ini ya ada gambarnya juga. Gambarnya virus flu yang dimodifikasi. Kemudian kode genetik protein spike ini dimodifikasi dengan virus flu, jadilah vaksin ya. Vaksin ini mengandung virus flu biasa yang sudah dimodifikasi sehingga tidak dapat berkembang biak di dalam tubuh. Untuk membuat vaksin kode genetik protein spike virus corona ditambahkan ke virus yang dimodifikasi. Ini detail vaksin lebih lanjut. Yang pertama yaitu cara kerja vaksin ya. Setelah vaksin disuntikan, vaksin membawa kode genetik protein spike ke sel tubuh. Tubuh Anda mulai memproduksi protein spike sendiri.
Sel kekebalan tubuh dalam darah mengenali protein spike sebagai si penyusup, lalu memulai reaksi sistem kekebalan tubuh. Jadi ini sudah dalam bentuk virus ya, virus yang dilemahkan, diinactivated ya, melalui spike protein. Kemudian untuk cara kerjanya, begitu vaksin disuntikan, tubuh Anda mulai memproduksi protein spike. Tubuh Anda mulai membuat antibodi akan menempel protein spike serta membuat sel T yang dapat menargetkan dan menghancurkan sel yang memperhatikan protein spike. Kemudian sistem kekebalan tubuh Anda memproduksi sel memori. Jika mereka melihat virus corona di masa mendatang, antibodi dan sel T akan diproduksi secara cepat. Jadi tubuh ini sudah kenal ya, sudah kenal dengan virus COVID-19 dari protein spike karena sudah diberikan melalui vaksinasi. Jadi kalau ada virusnya datang, oh sudah kenal, aman. Antibodi tercipta sendiri. Selanjutnya, untuk siapa vaksin ini? Ya, vaksin ini digunakan untuk melindungi orang-orang yang berusia 18 tahun ke atas ya. Usianya 18 plus ya. Jangan menerima vaksin apabila Anda menderita reaksi alergi berat terhadap bahan penyusun vaksin, baik zat aktif maupun non-aktif yang tercantum pada bagian kandungan vaksin. Kemudian Anda tidak yakin, konsultasikan dengan dokter atau tenaga kesehatan. Jadi keyakinan ini juga perlu ya. Diri sendiri yakin itu sangat diperlukan ya. Nanti kalau tidak yakin itu pengaruhnya itu bisa jadi tidak pede lah divaksinasi. Nanti takut seperti apa, takut terjadi gimana setelah divaksin. Umumnya itu kan setelah divaksin itu biasanya demam. Demam ini kan berarti tubuh itu sudah memulai membuat antibodi, responnya menjadi demam itu. Kemudian untuk perhatiannya, jika Anda mengalami reaksi alergi berat, anafilaksis setelah disuntik vaksin, jika sistem kekebalan tubuh Anda tidak bekerja dengan baik ya, ini takutnya itu sistem imunnya lemah disuntik vaksin ini ya, tambah ngedrop. Jadi alangkah baiknya sebelum divaksinasi itu sudah sarapan ya. Kemudian posisinya itu kondisi tubuh sedang fit ya, sudah sehat 100% ya. Kalau masih belum sehat atau merasa sakit sebelumnya, sebaiknya ditunda dulu. Kemudian jika Anda saat ini menderita infeksi berat dengan suhu badan tinggi ya, sedang demam ini 38 derajat Celcius, tidak boleh divaksin. Kemudian jika Anda memiliki gangguan terkait pendarahan atau memar, atau jika Anda sedang mengkonsumsi obat-obatan pengencer darah atau antikoagulan. Apakah vaksin ini dapat digunakan untuk segala usia? Vaksin ini tidak dapat digunakan untuk vaksin ini dapat digunakan untuk dewasa berusia 18 tahun ke atas termasuk lansia. Belum ada informasi yang terkait penggunaan vaksin ini untuk anak-anak atau remaja di bawah usia 18 tahun. Jadi 18 tahun plus yang bisa menggunakan vaksin ini. Apakah vaksin ini dapat digunakan untuk semua kelompok etnis? Vaksin ini dapat digunakan untuk semua kelompok etnis. Penelitian telah dilakukan di Inggris, Amerika Serikat, Brasil, Afrika, Kenya, India, dan Jepang. Tidak ada batasan terkait etnis ya. Jadi mau suku apa, kulit apa, hitam atau putih, itu tidak ada efek yang ditimbulkan. Kemudian bagaimana jika saya sedang hamil atau menyusui? Jika Anda sedang hamil atau menyusui, atau mungkin bisa hamil, atau sedang merencanakan kehamilan, informasikan kepada dokter Anda atau tenaga kesehatan. Ya, baiknya itu kalau posisi hamil ya jangan dulu ya.
nunggu setelah melahirkan saja. Selanjutnya adalah apakah vaksin ini akan mempengaruhi kondisi saya saat ini? Jika menurut Anda kondisi kesehatan Anda saat ini dapat terpengaruh oleh vaksin, konsultasikan dengan dokter Anda atau tenaga kesehatan. Apakah vaksin COVID-19 AstraZeneca ini sesuai untuk Anda? Ya, pokoknya sebelum divaksinasi itu paling tidak itu tubuh harus sehat, bugar 100%, kemudian tidak sedang dalam kondisi sakit. Kemudian sarapan dulu, jangan lupa. Selanjutnya adalah bolehkah saya mendapatkan bersama dengan vaksin lain? Vaksin ini belum pernah diteliti untuk penggunaan bersama dengan vaksin lain. Diskusikan dengan dokter Anda atau tenaga kesehatan jika Anda baru-baru ini mendapat vaksin lain. Ya. Baiknya tidak dibarengkan dengan vaksin lain. Satu-satu aja. Selanjutnya adalah bolehkah saya menggunakan vaksin bersama dengan obat-obat lain? Vaksin ini belum diteliti untuk penggunaan bersama dengan obat-obat lain. Konsultasikan dengan dokter Anda atau tenaga kesehatan jika baru-baru ini mengkonsumsi atau mungkin akan mengkonsumsi obat-obat lain. Ya, biasanya kalau sudah divaksinasi kok terjadi demam ya. Ini kan mesti pasien takut ya. Ini minum paracetamol ya. Paling aman. Minum paracetamol agar demamnya turun, agar tidak panas. Kemudian selanjutnya adalah efek samping dan manfaat. Efek samping yang mungkin terjadi seperti semua obat-obatan. Vaksin ini dapat menyebabkan efek samping, meskipun tidak semua orang akan mengalaminya. Dalam penelitian, kebanyakan efek samping bersifat ringan hingga sedang dan teratasi dalam beberapa hari. Efek samping setelah dosis kedua lebih ringan dan lebih jarang terjadi daripada setelah pemberian dosis pertama. Untuk vaksin COVID AstraZeneca ini juga disuntikkan 2 kali ya, seperti punyanya Bio Farma, kemudian Sinovac, itu juga 2 kali. Kemudian efek samping dari suntikan ya, nyeri, tekan, kemudian sakit, hangat atau demam, kemerahan, gatal, bengkak. Kemudian efek samping lain yang umum merasa tidak enak badan ya, merasa lelah, meriang, demam ringan, sakit kepala, mual, nyeri sendi dan otot ya. Umumnya seperti itulah karena efek dari vaksinasi. Kemudian demam ya. Demam ini suhu terukur 38 derajat Celcius atau lebih tinggi. Jika Anda khawatir tentang efek samping yang Anda alami tak kunjung reda, konsultasikan kepada dokter atau tenaga kesehatan ya. Biasanya kalau demam ini ya harus minum paracetamol untuk membantu agar demamnya turun. Kemudian gejala setelah vaksinasi ya. Setelah vaksinasi Anda mungkin mengalami gejala yang terasa mirip dengan flu seperti merasa letih, nyeri otot, nyeri sendi, sakit kepala, meriang atau demam ya. Ini bukti bahwa dalam tubuh itu sudah membentuk sel-sel imunitas ya. Kemudian ini normal dan sudah diperkirakan. Hal ini terjadi karena vaksin menyebabkan tubuh Anda memiliki respon kekebalan tubuh. Gejala-gejala ini adalah bagian dari proses mengajari sistem kekebalan tubuh Anda cara menargetkan dan menghancurkan virus corona di masa mendatang. Jika Anda mengalami gejala mirip dengan flu, bukan berarti Anda terserang flu atau COVID-19. Takutnya kan seperti itu ya, divaksin malah nanti dites jadi positif ya. Takutnya kan seperti itu. Tapi setelah divaksinasi tubuh memiliki antibodi, nanti kalau ada virus datang dari luar, oh sudah kenal ini, sudah hafal lah. Jadi tubuh itu jadi kebal. Kemudian vaksin tidak bisa membuat Anda terinfeksi COVID atau flu. Tidak ada bahan penyusun vaksin yang dapat menyebabkan COVID-19 maupun flu. Kemudian efek sampingnya, adakah yang bisa saya lakukan untuk mengurangi efek samping? Anda bisa mengkonsumsi obat-obatan yang mengandung paracetamol ya.
Ini paracetamol paling aman ya, atau acetaminophen jika diperlukan untuk mengurangi efek samping seperti demam ya. Kemudian konsultasikan dengan dokter atau tenaga kesehatan jika Anda memiliki kekhawatiran lebih lanjut. Biasanya kan gugup ya. Jadi gugup. Apakah ada efek jangka panjang? Karena vaksin ini baru, data jangka panjang belum tersedia. Namun vaksin COVID-19 AstraZeneca telah diberikan pada ribuan orang dalam penelitian. Mereka dipantau dengan seksama dan akan ditindaklanjuti selama 12 bulan. Kemudian apakah vaksin akan mempengaruhi kesuburan? Ya, saat ini belum tersedia informasi terkait kesuburan pada manusia. Ini efek samping dan manfaat ya. Manfaat keseluruhan ya, vaksin ini umumnya ya membuat kekebalan tubuh ya, membuat imunitas tubuh ya, tubuh ini jadi kebal terhadap virus COVID-19. Seberapa cepat perlindungan dimulai? 3 minggu setelah dosis vaksin pertama, seseorang telah memiliki perlindungan ya. 3 minggu. Kemudian berapa lama perlindungan? Karena vaksin ini masih baru, belum ada waktu yang cukup untuk memastikan berapa lama perlindungan tersebut bertahan. Selanjutnya, apakah vaksin akan berubah karena virus bermutasi? Sejauh pengamatan saat ini, tidak ada mutasi yang terjadi secara alamiah yang dapat mempengaruhi kinerja vaksin. Para ilmuwan akan terus mengevaluasi semua mutasi baru dan dampaknya terhadap vaksin. Kemudian bagaimana vaksin ini diberikan? Ya, mestinya disuntikkan ya. Mendapatkan vaksin, tiap negara memiliki kebijakan yang berbeda atau mengenai pemberian vaksin. Kemudian jadwal vaksinasi Anda yang lain, misalkan vaksin flu, ya itu harus dipisahkan dulu ya untuk vaksin COVID ini ya. Fokus ke vaksin COVID ini, baru kalau akan melakukan vaksinasi lainnya, misal BCG, misal campak, itu di vaksin COVID dulu aja. Kemudian tidak diketahui ada pengaruh dalam mengemudi ya, belum ada studi lebih lanjut. Kemudian makanan, minuman, dan vaksin saat ini belum diketahui adanya perhatian khusus yang diperlukan terkait asupan makanan ketika Anda menerima vaksinasi. Asupan makanannya yang penting itu sebelum vaksin itu sarapan, kemudian setelah vaksin makan lagi biar tubuhnya itu sehat ya. Kemudian vaksinasi dikala tidak sehat. Nah, ini dikala tidak sehat kok vaksinasi, itu ya menurut saya kurang pas ya. Kondisi saat vaksinasi ini harus fit 100%. Konsultasikan pada dokter Anda atau tenaga kesehatan. Biasanya kalau sedang sakit ya, atau flu atau pilek, itu ditunda dulu, ditunda jadwalnya ditunda untuk vaksinasi. Di jadwal depannya lagi ya, setelah sembuh baru bisa divaksinasi. Kemudian bagaimana vaksin ini diberikan? Vaksin ini disuntikkan ke otot, biasanya di lengan atas ya, umum ini. Kemudian berapa banyak dosis yang saya butuhkan? Anda akan menerima 2 suntikan ya, dosis pertama dan dosis kedua. Suntikan kedua diberikan selang antara 4 sampai 12 minggu. Ini jaraknya lebih panjang daripada punyanya Bio Farma dan Sinovac. Kemudian setelah yang pertama, namun lebih disarankan antara 8 sampai 12 minggu ya. Jadi lebih disarankan itu 12 minggu. Lebih lama lebih baik berarti ini. 4 sampai 12 minggu lah berarti. 1 bulan itu bisa disuntikkan. Kalau Sinovac dan Bio Farma ini kan dosis kedua itu 14 hari. Ini 1 bulan minimal. Minimal 1 bulan. Kemudian kembali untuk suntikan vaksin COVID-19 AstraZeneca yang kedua. Ketika vaksin COVID AstraZeneca diberikan untuk yang pertama, vaksin COVID-19 AstraZeneca yang kedua harus diberikan untuk menyelesaikan satu rangkaian vaksinasi ya, 2 kali vaksinasi ini. Kemudian apa yang harus saya lakukan jika melewatkan satu suntikan ya? Jika Anda lupa untuk kembali pada waktu yang dijadwalkan, mintalah saran dari dokter Anda atau tenaga kesehatan. Penting bagi Anda untuk kembali mendapatkan suntikan vaksin COVID yang kedua.
Jadi kalau 1 bulan lupa enggak apa-apa, dijadwalkan minggu selanjutnya, kan 4 minggu sampai 12 minggu. Selanjutnya, apakah saya butuh dosis lanjutan di masa mendatang? 2 suntikan selang antara 4 sampai 12 minggu atau lebih dianjurkan 8 sampai 12 minggu adalah jadwal pemberian yang direkomendasikan saat ini. Rekomendasinya adalah 4 sampai 12. Kemudian apa yang harus dilakukan setelah vaksinasi? Lanjut patuhi peraturan, ya, patuhi peraturan itu tetap menjalankan protokol kesehatan, ya, 3M, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, kemudian mencuci tangan, ya, jadi 3M jadi 5M ya. Selanjutnya dosis yang kedua. Dosis yang kedua ini suntikannya diberikan ya 4 sampai 12 minggu seperti tadi ini. Kemudian pelajari lebih lanjut tentang COVID-19. Silahkan merujuk di informasi yang tersedia oleh pemerintah Republik Indonesia di https://covid.go.id. Pastikan Anda mengetahui nomor lot vaksin dan menyimpannya. Petugas kesehatan yang memberikan suntikan kepada Anda akan memberikan nomor lot atau nomor batch ya, nomor batch dari vaksin COVID AstraZeneca ini ya. Biasanya itu ada di filenya, ada nomor batchnya. Kemudian untuk detail lebih lanjut, apa yang harus saya lakukan setelah vaksinasi? Ya tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, apakah vaksinasi akan mempengaruhi uji COVID-19? Terdapat 2 jenis. Mendapat vaksin tidak akan membuat tes PCR menjadi positif ya. Jika Anda menjalani tes antibodi yang diproduksi setelah vaksinasi mungkin akan mempengaruhi hasil. Hal ini hanya berlaku jika tes tersebut mengamati antibodi terhadap protein spike virus corona. Jadi bisa juga di tes antibodi itu positif karena tubuh itu sedang memproduksi sel-sel antibodi untuk agar kebal ya, untuk membuat kekebalan spesifik lah. Kemudian saya sudah diberi vaksin COVID-19 AstraZeneca dosis pertama. Bolehkah saya mendapat vaksin yang berbeda untuk dosis yang kedua? Dalam hal ini Anda harus menyelesaikan rangkaian vaksinasi dengan vaksin AstraZeneca ya. Ya kalau pakai AstraZeneca yang pertama, keduanya juga menggunakan AstraZeneca. Kalau menggunakan Sinovac, vaksinasi kedua juga menggunakan Sinovac. Selanjutnya bagaimana vaksin ini diuji? Vaksin ini telah diteliti secara menyeluruh. Pengembangan vaksin COVID AstraZeneca terbilang cepat tetapi tidak terburu-buru. Penelitian vaksin virus corona lebih cepat dari biasanya karena pandemi adalah keadaan darurat kesehatan. Tidak ada risiko yang diambil terkait keamanan vaksin. Kemudian berapa banyak penelitian yang telah dilakukan? Jadi untuk vaksin COVID AstraZeneca ini di seluruh dunia lebih dari 55.000 orang telah diikut sertakan dalam penelitian vaksin COVID-19 AstraZeneca. Teknologi virus yang dimodifikasi yang digunakan dalam pembuatan vaksin ini telah diuji dan berhasil untuk digunakan sebagai salah satu metode pembuatan vaksin pada penyakit ini. Selanjutnya, bagaimana vaksin ini disetujui? Kalau di Indonesia ya lewatnya Badan POM. Kemudian kalau di WHO lewatnya melalui EUA atau Emergency Use Authorization ya. Penggunaan darurat ya. Ya, selesai. Baik, selesai pertemuan kita kali ini. Kita ketemu di video berikutnya. Salam belajar farmasi klinis. Semangat belajar.